Oke, kepada anak-anak kelas 7, baik kelas 7A maupun kelas 7B, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pembahasan soal yang tadi Bapak berikan, yang bagian ini pertama sama bagian yang kedua. Untuk bagian kedua ini kalian cuma tinggal pilih ya salah satu dari antara 3 pilihan di setiap soalnya, setiap kalimatnya. Kemudian kalau yang ini Bapak juga sudah memberikan pilihannya yang sudah dituliskan di grup. Nah, sebelum Bapak menjelaskan bagaimana cara menjawab soalnya, Bapak akan memberikan terlebih dahulu penjelasan mengenai pronoun table. Ya, ini pronoun. Nah, pronoun itu merupakan kata ganti ya. Kata ganti. Jika dalam bahasa Indonesia, kata ganti ini berupa saya, kamu, dia, mereka, kami, kita, dan sebagainya. Ya, jadi berfungsi untuk menggantikan kata benda. Seperti misalnya dalam kalimat seperti ini. Dani eats cake. Dani memakan kue. Nah, di sini Dani bisa kita ganti dengan kata ganti atau dengan pronoun he eats cake ya. Jadi he di sini dia laki-laki ini menggantikan kata benda yaitu Dani ya. He ini menggantikan Dani. Nah, tapi ini dua kalimat ini maknanya sama. Dani eats cake, he eats cake itu sama maknanya. Nah, dalam pronoun itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan personal pronoun dan yang kedua ada possessive pronoun. Oke, untuk pertama nanti Bapak akan menjelaskan mengenai personal pronoun terlebih dahulu. Personal pronoun merupakan kata ganti perorangan atau kata ganti personal ya. Di sini jadi kata ganti tersebut atau peran tersebut menggantikan seseorang atau menggantikan nama orang ataupun manusia gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan subjektif dengan objektif. Objektif pronoun, subjektif pronoun, objektif pronoun. Nah, untuk yang subjektif ini kalian pasti sudah familiar dengannya ya. Ada I yang artinya apa? I artinya aku atau saya. Kemudian you, kamu. They apa they? Mereka. We kami ya atau kita. Kemudian he itu dia laki-laki. Kalau she dia perempuan. Kalau it dia. Nah, dia sama ya, tapi ini biasanya merujuk kepada benda atau hewan. Nah, ini perbedaan antara he, she, it. Kalau he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia tapi untuk ke benda atau ke hewan. Baik, itu untuk yang subjektif pronoun. Objektif ini sama maknanya ya. Kan tetapi ini beda dalam penggunaan ya, posisi penggunaan saja. Misalnya seperti ini. Jika kita menggunakan subjektif noun dalam kalimat seperti ini misalnya. I miss you. Nah, di sini I merupakan subjektif pronoun ya, yang ini. Kemudian you di sini juga menggunakan objektif pronoun. Jadi kalau subjektif itu yang berada di depan, kalau objektif itu berada di belakang. I miss you. I aku, miss merindukan, you kamu. Nah, ini you yang di sebelah sini ya. Memang kalau you itu sama antara subjektif dengan objektif. Jadi tidak perbedaan, akan tetapi berbeda cerita jika kita balik kalimatnya menjadi you miss. Coba jadi apa ini? Ya, jadi you miss me, tidak jadi you miss I ya. Jadi you subjektif kamu ya, you, kemudian miss ini adalah kata kerjanya, dan me itu adalah personal objektif pronoun dari siapa? Dari I, aku. Jadi you miss me, tidak menjadi you miss I. Mengapa? Karena di sini me di sini adalah objektif ya. Jadi di sini I merupakan subjektifnya, me merupakan objektifnya. Akan tetapi kalau you baik subjektif maupun objektif itu sama-sama menggunakan you. Nah, contoh kalimat lainnya misalnya he loves her. Nah, he di sini merupakan kata personal atau kata ganti dari dia laki-laki he, sementara her
Ini dia perempuan ya, tapi dengan bentuk objektif. Mari kita balik. Her-nya berarti jadi apa kalau subjektif? Her menjadi she. Loves, he menjadi apa? Menjadi him. Ya, ini dibalik. Oke. Nah, itu sekilas tentang personal pronoun. Kalau posesif, ini merupakan bentuk kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, dalam bahasa Indonesia juga biasanya mengetahui ya dengan contohnya seperti ini. Buku punyaku jadi bukuku. Buku punyamu jadi bukumu. Buku punya dia menjadi bukunya ya. Kumunya. Nah, tapi kumunya di sini kalau dalam bahasa Inggris kita menggunakan ini ya. Nah, my, your, their, our, his, her, and its. Nah, ini bisa dilihat ke sini juga ya. Kalau I, me jadi my. Berarti for example, kita berikan satu kata book ya. My book. So my book artinya apa? Bukuku. Ya, atau buku saya. Your book. Jadi bukumu. Kenapa mu? Ini lihat di sininya you, kamu. Oh, berarti kalau your book berarti bukumu. Kalau their book menjadi buku mereka. Our book, buku kita atau buku kami. His book, bukunya laki-laki. Her book, bukunya perempuan. Its book, bukunya tapi dia hewan. Mungkin kalau its bisa menggunakan for example its tail ya. Tail itu ekor. Jadi its tail artinya apa? Ekor dia misalnya ekor dia merujuk kepada kucing atau anjing ya. Its tail, ekor. Nah, kalau bedanya dengan ini apa? Nah, kalau di sini kita sebutkan my diikuti dengan nama bendanya, your diikuti dengan nama bendanya. Nah, kalau ini kita tidak menyebutkan kata nama bendanya. Tapi artinya sama. Mine artinya milikku. Yours milikmu. Theirs milik mereka. Ours milik kami atau kita. His miliknya laki-laki. Hers miliknya perempuan. Its miliknya hewan atau benda. Nah, contohnya ya, kalau dalam ini mine misalnya. Kan di sini kita menggunakan my book dulu nih misalnya. This is my book. Nah, personal pronoun yang digunakan di sini adalah my book. Nah, lalu kita ubah kalimatnya menggunakan personal pronoun yang ini. This book is mine. Nah, maknanya sama ya. This is my book. Ini adalah buku saya atau bukuku. Kalau yang ini, this book is mine. Buku ini adalah milikku ya. Maknanya sama, tapi menggunakan, kalau yang ini menggunakan possessive pronoun yang my, kalau ini menggunakan mine. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan menjawab soal yang ini? Nah, untuk 5 nomor ini, Bapak sudah menyiapkan jawaban pilihan ya. Ada yours, hers, yours, mine, theirs. It means that the pronoun used in these questions are possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Nah, kita baca ya. Kita baca dan artikan sama-sama. A berkata, is this your hat? Apakah ini topimu? Nah, ingat, your hat. Bukan kamu topi, tapi topimu. Ya, hat itu topi. Your hat, topimu. Apakah ini topimu? Yes, it's. Jawabannya, it's mine. Mengapa mine? Kan A bertanya, apakah ini topimu? Ya, ini milikku. Nah, betul kan? Nyambung gitu. Is this your hat? Yes, it's mine. Nah, berarti ini kita coret dulu yang mine ya. Kemudian yang nomor 2. Are these clothes? Bla bla bla. No, they are not my clothes. Nah, di sini A itu bertanya apakah pakaian-pakaian ini titik milik siapa? Nah, kita belum tahu nih ini milik siapa yang ditanyakannya. Tapi jawabannya kita lihat, no, they are not my clothes. Bukan, ini bukan punyaku. Oh, berarti dia bertanyanya, are these clothes
yours ya. Kenapa yours? Jadi sini kan jawabannya my. Jadi apakah ini punyamu? Bukan, ini bukan punyaku gitu. Kemudian ini, is this Irina's purse? Apakah ini dompet milik Irina? Lihat ya, purse itu apa? Dompet. Yes, I think it's. Nah, lihat, kalau ini Irina's berarti menggunakan apa? Kepemilikan untuk seorang perempuan. Apa? Betul, hers. Ya. Kemudian yang ini nih, nomor 4. Is this house bla 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 bla? Yes, this is our new house. Our new house. Ini adalah rumah baru milik kami. Rumah baru milik kami berarti is this house kami? Is this house yours? Betul ya. Apakah rumah ini milikmu? Betul, ini punya kami. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini nih. Is this the Browns car? Browns, kalau ada yang seperti ini, the Browns ini artinya apa? Keluarga Brown. Ya, kalau di luar negeri biasanya ada nama-nama semacam marga seperti itu ya. Is this the Browns car? Apakah ini mobil milik keluarga Brown? No, it isn't theirs. Ini bukan punya mereka. Ini punyanya keluarga Black. Nah, oke. Kemudian untuk yang ini nih. Yang ini menggunakan personal pronoun, tapi ada yang subjektif, ada yang objektif. Nah, sebenarnya mudah. Kalau misalnya di awal kalimat berarti pakai yang subjektif. Kalau berada di akhir kalimat seperti yang ini pasti menggunakan subjektif. Nah, contohnya oke, coba kita lihat. Samuel is in my class. Titik, ini beda kalimat ya. Samuel itu ada di kelasku. Atau Samuel itu adalah murid di kelasku gitu. Bla 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 is my friend. Kata ganti yang kita gunakan ini harus menggunakan personal subjective pronoun. Yang mana coba yang subjektif antara he, him dengan his. He, him, his, mana yang subjektif? Yang he ya. So jawabannya he is my friend. Oke. Kemudian yang kedua. My mother and I bought some things at the store. The store will deliver them to. Nah, di sini pilihannya ada we, us, our. Karena di sini berada di akhir kalimat, cari personal pronoun yang objektif. Yang mana antara we, us, our. We ini subjektif ya. Us, ya ini yang objektif. Berarti ini jawabannya us. The store will deliver them to us. Ibuku denganku membeli beberapa barang di toko. Toko tersebut akan mengantarkan barang-barangnya ke kita. Ya. Next. I baked a cake for Grandma Shirley. Aku memanggang sebuah kue untuk Nenek Shirley. Nah, I couldn't wait until Sunday to give it to. Nah, ini berada di akhir kalimat nih. Kalau di akhir kalimat menggunakan apa? Menggunakan personal objective pronoun. Antara she, her dengan hers, yang mana yang objective pronoun? Kalau she ini bukan ya, ini subjektif. Nah, antara her dengan hers, ini mah ada s-nya, ini tidak. Bedanya apa? Kalau ada s-nya mah ini maksudnya ke apa? Ke posesif. Contohnya yang tadi yang ini nih. Yes, I think it's hers. Nah, berarti nomor 3 jawabannya yang her. Kemudian yang nomor 4, Uncle Joe is coming to visit in December. Paman Joe akan datang berkunjung pada bulan Desember. Titik will stay in our guest room. Nah, personal pronoun di sini adalah menggantikan Uncle Joe. Uncle Joe itu adalah seorang laki-laki. Ya, dengan pilihannya juga sudah ada he, him, atau his. Berarti menggunakan apa? Menggunakan subjektif personal pronoun. Yang mana? Yes, betul. Yang he. Kemudian ini. Our family is taking a trip to the Grand Canyon. Keluarga kami akan berlibur ke Grand Canyon. Nah, our neighbor, apa itu neighbor? Neighbor itu
keluarga. Kalau family, keluarga. Oke. Our neighbor is going to watch our house for bla 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 bla. Nah, watch di sini bukan menonton ya, tapi menjaga. Menjaga rumah kami untuk kami lagi. Berarti menggunakan objektif. We, us, atau our? Us, ya. Oke, coba silakan. Yang tadi udah menjawab pertanyaannya, disamakan jawabannya. Oke. Setelah itu dipelajari lagi tentang yang pronoun tabel ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan memberikan latihan lagi untuk sebelum melaksanakan adanya penilaian harian. Oke. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.